Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama aku Rahmanela Agnia dengan NIM 12540101114 dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi jurusan Bimbingan Konseling Islam kelas 1C. Dibuatnya video ini guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Ilmu Komunikasi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Cecep Suryana, MSI. Ilmu komunikasi awalnya berasal dari retorika. Retorika terkenal pada zaman Socrates. Seperti yang kita ketahui, ilmu komunikasi memang berasal dari retorika. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai retorika. Apa sih itu retorika? Retorika adalah seni berbicara atau gaya bahasa. Tujuannya agar saat kita berbicara lebih atraktif, inovatif, dan persuasif. Pada zaman Yunani kuno, retorika sangat penting bagi masyarakat pada zaman itu, karena melalui cara ini mereka gunakan dalam sistem berpolitik mereka. Pada zaman Socrates, retorika menjadi perdebatan sengit antara retorika menurut Socrates itu sendiri dengan kaum sofis. Hingga akhirnya retorika mengalami modifikasi dari Aristoteles yang memunculkan 3 elemen kunci persuasi, yaitu ethos, pathos, dan logos, di mana hal tersebut mengalami perkembangan hingga pada akhirnya menjadi landasan teoritis yang paling awal dalam ilmu komunikasi. Perkembangan ilmu komunikasi sebelum masa prasejarah masuk pada tahap manusia. Sebelum masuk masa prasejarah, komunikasi tetap berkembang. Pada awalnya, komunikasi berbentuk isyarat ataupun gerak tubuh, ataupun bunyi yang dimunculkan dari alat musik sederhana seperti gendang ataupun trompet. Kemudian ada komunikasi melalui lukisan-lukisan yang ada di gua. Setelah itu, ditemukanlah sistem penulisan atau yang sering disebut pictographic. Lukisan di gua menjadi alternatif komunikasi yang dapat menyalurkan informasi mengenai kegiatan sosial, aktivitas ritual, bahkan aktivitas berburu komunitas zaman purba pada saat itu. Contohnya seperti Gua Leang-Leang yang ada di Sulawesi Selatan. Perkembangan lokomotif membuat perkembangan pada komunikasi ikut meningkat. Kenapa begitu? Karena ketika suatu sistem terus berkembang, maka bertambah juga suatu kebutuhan. Contohnya, pada zaman dulu, ketika kita melakukan perjalanan menggunakan kereta api, kita membutuhkan waktu yang lama dan sangat lamban. Namun, ketika sistem lokomotif ini terus berkembang, ditemukanlah sistem yang lebih canggih. Pada zaman ini, ketika kita melakukan perjalanan menggunakan kereta api tidak membutuhkan waktu yang lama, namun menggunakan cara yang lebih cepat dan waktu yang lebih singkat. Dari perkembangan tersebut, mendorong penemuan telegraf. Pada akhirnya, sistem tersebut semakin berkembang dan semakin canggih. Di era saat ini, kita mudah mengakses segala hal melalui smartphone. Nah, karena hal itu, cara kita berkomunikasi semakin berkembang. Contohnya melalui chatting apps atau video call. Hofland menyatakan bahwa komunikasi adalah proses di mana seseorang menyampaikan perangsang-perangsang untuk mengubah tingkah laku. Menurutnya, komunikasi ini adalah cara untuk mempengaruhi seseorang atau menggerakkan seseorang melalui suatu pesan. Nah, pesan di sini ada beberapa macam. Ada yang berupa kata-kata, berupa gambar, dan berupa tindakan. Nah, dari pesan yang disampaikan dapat membuat seseorang merasa termotivasi atau terdorong untuk melakukan perubahan. Pada inti dari pemikirannya, di dalam komunikasi ada komunikator dan komunikan, di mana komunikator memberikan stimulus dan komunikan menerima pengaruh. Nah, tujuan dari komunikasi ini untuk mempengaruhi seseorang untuk melakukan perubahan.
Karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan komunikasi. Dengan komunikasi yang baik dan sehat, kita akan mendapatkan lingkungan yang suportif. Nah, dengan itu kita mudah bersosialisasi dengan banyak orang, kita dapat dengan mudah mengenal diri kita sendiri, karena dengan komunikasi kita akan tahu tanggapan orang lain mengenai diri kita sendiri, dan kita juga dapat menunjukkan seperti apa jati diri kita sendiri, dan kita juga dapat menunjukkan seperti apa karakter kita kepada orang lain. Nah, dengan komunikasi yang baik ini, manusia dapat dengan mudah bekerja sama dengan orang lain demi menciptakan keharmonisan dalam lingkungannya. Pada intinya, komunikasi adalah suatu alat yang dapat membangun keberlangsungan hidup manusia. Cara kita berbicara di saat musim hujan dan pada saat musim kemarau akan berbeda. Hal ini dikarenakan konteks komunikasi kita berdasarkan aspek fisik. Saat musim hujan, suhu di sekitar akan terasa lebih dingin, angin yang semakin besar, dan suara hujan yang membuat sekitar menjadi bising. Ada beberapa hal yang akan terjadi kepada tubuh kita dan itu mempengaruhi cara kita berbicara. Nah, ketika cuacanya seperti itu, otot wajah kita dan pita suara akan sedikit mengencang karena saat musim dingin membuat jalur pernapasan kita sedikit menyempit. Nah, karena hal itu, suara kita itu akan sedikit serak, sedikit pelan, dan sedikit kaku. Nah, karena saat cuaca seperti ini, suhunya akan terasa lebih dingin dan biasanya tubuh kita itu menggigil. Karena hal itu, biasanya cara kita berbicara itu lebih cepat dan karena suara hujan yang bising membuat intonasi suara kita lebih tinggi. Sedangkan saat musim panas, cara kita berbicara juga berbeda. Kenapa begitu? Karena saat musim panas, suhu panasnya tinggi, udaranya kering, itu membuat tubuh kita menjadi mudah lelah. Karena udara panas tersebut, suara kita kadang-kadang terdengar sedikit parau dan sedikit serak. Dan dalam penelitian neurokognitif, saat musim panas ekstrim, rata-rata fokus kita dalam berbicara itu sedikit menurun. Stand up comedy merupakan bentuk komunikasi yang berfungsi untuk menghibur. Hal itu karena cara penyampaian pesannya yang lucu dan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Meskipun topik yang dibawakan mengenai isu sosial, mengkritik politik, bahkan pengalaman hidup. Nah, dengan bahasa yang seperti itu membuat pendengar nyaman, selalu tertawa, dan membawakan suasana yang rileks bagi pendengarnya. Jika kita ingin menjadi komunikator yang handal, kita perlu mengenal diri kita sendiri terlebih dahulu. Setelah itu, perlu memiliki kredibilitas, kekuatan, dan uang. Ketika kita lebih mengenal diri sendiri, kita akan dengan mudah mengetahui apa yang ada di dalam diri kita sendiri. Seperti apa kita, apa yang kita sukai, apa yang kita tidak sukai, dan kita akan mengetahui apa potensi yang ada di dalam diri kita sendiri. Untuk menjadi komunikator yang baik, kita perlu mengenali diri sendiri. Nah, ketika kita sudah tahu seperti apa diri kita dan apa potensi kita selalu terdorong dan selalu ingin menunjukkan bahwa diri kita itu berpotensi kepada orang lain. Nah, untuk mencapai itu, kita harus menumbuhkan kredibilitas diri sendiri dengan menanamkan rasa percaya diri, selalu menanamkan kejujuran kepada orang lain agar kita mendapatkan kesempatan. Sebagai komunikator, kita juga harus memiliki potensi untuk memberikan pengaruh yang baik kepada orang lain sebagai komunikator yang bijak. Nah, ketika kita sudah mendapatkan perhatian dari banyak orang tentang siapa diri kita dan kita memiliki bakat untuk ditujukan bahkan disalurkan kepada orang lain, kita membutuhkan uang sebagai dana yang akan menyalurkan kemampuan kita. Melalui itu, kita dapat menyalurkan pesan-pesan kita, contohnya menyalurkan pesan kita melalui platform besar. Karena biasanya orang-orang akan menilai kita dari ekspresi kita terlebih dahulu.
Saat orang-orang berbicara, mereka akan menilai dulu seperti apa kita bereaksi. Contohnya seperti bagaimana kita menatap, bagaimana kita tersenyum, bagaimana kita menunjukkan ekspresi atau emosi dengan baik dengan situasi yang pas. Saat kita menunjukkan ekspresi wajah yang nyaman dan baik, kita juga mendapatkan penilaian yang positif dari mereka. Semakin besar minat seseorang terhadap objek, semakin besar pupil matanya. Hal ini membuktikan tatapan mata merupakan komunikasi nonverbal. Tatapan mata seringkali memberikan informasi tanpa orang itu mengucapkan apapun. Seperti yang ada dalam penelitian psikologi oleh Hess dan Paul tahun 1960 bahwa pupil mata seseorang akan melebar ketika mereka tertarik pada sesuatu. Nah, hal itu terjadi karena sistem saraf otonom, khususnya sistem saraf simpatik yang aktif ketika mereka merasa ingin tahu. Perubahan pada pupil mata ini terjadi tanpa sadar. Jadi, hal ini dikatakan sebagai komunikasi nonverbal yang jujur. Beliau adalah sosok ayah yang sangat pekerja keras. Khususnya bagi saya, apapun beliau akan usahakan untuk anak-anaknya dan untuk ibu kami. Dari pagi hingga malam, dari pekerjaan satu ke pekerjaan lainnya, beliau selalu mengusahakan yang terbaik untuk keluarga kami. Agar keluarga kami tetap merasa cukup, tetap merasa nyaman dan hangat saat di dalam rumah. Meskipun kami belum bisa memberikan yang terbaik untuk ayah, tapi ayah selalu mengapresiasi kami. Satu hal yang selalu aku ingat dari ayah, dari segala perjuangan ayah untuk keluarga kami, teruslah berusaha sampai kita bisa menjadi bermanfaat bagi orang lain. Baik, itu dia yang dapat saya uraikan dari beberapa soal pernyataan UAS Ilmu Komunikasi. Mohon maaf apabila ada beberapa kata yang salah diucapkan. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.